Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah Ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqala Allah Ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Fa inna ahdatsul hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Masih tadi Mas Aldi membacakan ayat, sebuah ayat yang berada di antara perintah puasa, mulai dari 183, 184, 185, 186 tentang doa, 187 dan seterusnya. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah SWT, tidak ada kata yang pantas kita sematkan pagi hari ini. Allah berikan kita berkumpul di sini dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang di hari-hari terbaik di 10 awal bulan Zulhijjah, kecuali rasa syukur pada Allah SWT atas seluruh nikmat, karunia, limpahan, atas setiap ketakwaan yang diberikan pada kita semuanya. Tidak ada peranan kita kecuali atas izin Allah SWT. Atas setiap kesempatan, udara yang teman-teman hirup hari ini, orang tua yang dalam kondisi sehat, harta yang teman-teman miliki hari ini, pakaian yang teman-teman kenakan, saudara yang masih ceria, anak-anak yang masih bisa sumringah di rumah, ya, orang tua, mungkin kakak laki-laki, kakak perempuan, istri, semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pantas kita untuk tidak bersyukur. Kedua tangan yang kita miliki hari ini, 10 jari yang masih bisa menggenggam handphone kita, kaki yang masih bisa melangkah dalam kebaikan, ya, semua itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas Rasulullah SAW meminta kita untuk bersyukur setiap pagi, ya. Dengan sholat duha 2 rakaat, maka kita berarti bersedekah 180 persendian kita. Dan teman-teman semuanya, sholat salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menantikan kita, pembuka pintu surga pertama, satu-satunya manusia yang diizinkan masuk surga pertama kali di yaumul akhir nanti adalah Rasulullah SAW. Tidak dibuka pintu surga, ya, yang terdiri 8 pintu kecuali Rasul mengetuk dan kemudian malaikat bertanya, siapa di sana, siapa di luar sana? Aku Muhammad. Kemudian ketika itu baru pintu surga dibuka dan masuklah semua kita yang beriman pada Allah dan Rasulnya yang takdirkan masuk surga bersama dengan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita satu lifting sama beliau, ya. Maka sholat kita bukan cuma sholat di lisan, ya. Bagaimana mencintai Nabi SAW bukan cuma melantunkan sholawat setiap hari, ya. Bagaimana kita mempelajari beliau, mempelajari sisi hidup beliau, mempelajari keluarga beliau, bagaimana dia memimpin sebuah keluarga, bagaimana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan keputusan-keputusan mendidik anak-anaknya, bagaimana Rasulullah SAW memberikan satu panduan hidup bagi kita yang kita tidak perlu contoh lain selain beliau. Satu-satunya manusia uswatun hasanah yang nggak mungkin ada contoh lain sehebat beliau. Lengkap diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dimana beliau bersabda bahwa ada satu hari di antara 1 sampai 10 hari bulan Zulhijjah, di mana satu hari tersebut kalau kita jujur, kalau kita perbaiki amal soleh kita, kalau kita berpuasa, maka Allah akan hapuskan dosa kita 1 tahun, kemudian dosa kita 1 tahun berikutnya, yaitu adalah hari Arafah besok.
Maka perkuat posisi kita hari ini, ya. Kita perbaiki hati kita hari ini untuk menyongsong hari esok. Di mana Allah tidak lebih banyak membebaskan orang dari api neraka kecuali hari esok. Maka dari ba'da subuh, ya harusnya mungkin dari tadi kita kalimat yang kita lantunkan adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya, ya. Dan kalimat terindah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalimat yang paling dicintai di hari esok. Teman-teman dari rumah nanti pagi, ya, mulai bangun subuh, kita tahajud, kita lantunkan kalimat seperti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan siapkan doa-doa terbaik. Jangan pernah lewatin hari besoknya. Ini puncaknya. Kalau kita berjuang dari tanggal 1 kemarin, maka puncaknya ada hari esok, hari Arafah. Ini gantinya kita belum diundang untuk apa? Haji. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam selesai bangun Ka'bah, kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, hai Ibrahim, undang semua manusia datang ke Ka'bah. Kemudian Nabi bingung, ya, dulu belum ada WhatsApp, belum ada Instagram, belum ada Facebook, belum ada alat-alat canggih. Bagaimana Nabi Ibrahim menerima wahyu tersebut, bingung dan bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana cara saya ngundang? Sementara saya nggak punya fasilitas dan segala macamnya. Tugasmu hanya kata Allah Subhanahu wa taala, undang. Nanti aku yang akan sampaikan kepada hamba-hambaku. Dan Allah ketika mengundang teman-teman semua, disiapkan seluruh fasilitasnya. Seluruh fasilitasnya. Jadi Allah akan memampukan yang diundang, bukan mengundang yang mampu. Itu luar biasanya. Umroh haji adalah undangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memampukan yang diundang. Maka tugas kita bukan menjadi mampu, tapi menjadi yang diundang. Bagaimana menjadi yang diundang? Kita akan bahas satu hadis hari ini, seperti kita bahas hadis kemarin tentang hati, ya. Iza salahal jasadu kullu wa iza fasadal jasadu kullu. Maka hari ini kita akan bahas hadis yang pendek yang teman-teman bisa hafal. Satu hadis yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Satu cerita teman-teman semuanya, ada seorang A'rab. A'rab ini mungkin kalau di kita nih Badui. Lukman pernah ke Badui. Badui itu apa? Tinggal di gunung-gunung, nggak punya rumah. Mereka nomaden, tinggal di gunung-gunung, dari satu gunung berpindah ke gunung yang lain. Dan di A'rab pun ada, namanya A'rab Badui, ya. Dikenal dengan kebodohannya, tanda kutip, kepolosannya, tanda kutip, teman-teman semuanya. Tapi A'rab Badui ini dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian sebelum Rasul hijrah, Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin berislam. Kemudian saya ingin beriman, dan saya ingin berhijrah bersama engkau, dan saya ingin selalu mendampingi engkau ya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, baiklah, diterima keislamannya, bersyahadat asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian berhijrah di Arab Badui bersama dengan Rasulullah SAW. Karena Arab Badui ini spesial, jarang teman-teman semuanya yang ada Arab Badui ngapain? Kencing di Masjid Nabawi. Betul, teman-teman semuanya. Mereka tidak sepintar kita semuanya, ya. Tapi karunia Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul berpesan kepada para sahabat, tolong awasin itu Arab Badui, dampingi dia hingga hijrahnya nggak kesasar. Kira-kira begitu. Ya. Kemudian akhirnya sampai dengan ke kota Madinah, dan peperangan berkecamuk demi peperangan. Sampai dengan satu peperangan bersama dengan Yahudi dikenal dengan perang Khaybar. Nah, Arab Badui ini ketika ikut peperangan bersama dengan Nabi SAW dan para sahabat. Dan ketika itu dimenangkan oleh umat muslim, dan tibalah pada saat itu pembagian ghanimah. Ghanimah ini adalah harta yang paling suci. Nggak ada harta lebih suci dibandingkan harta ghanimah, karena diperoleh dengan taruhan syahid. Diperoleh dengan perjuangan keimanan di sana. Beda dengan kita, mungkin tercampur syubhat. Mungkin tercampur jam kerja yang kita telat, atau mungkin tercampur yang lain-lain, niat-niat yang belum murni di dalam kita memperoleh nafkah ini. Tapi harta ghanimah, kata Rasulullah SAW, adalah harta yang paling bersih. Maka ketika itu tiba pembagian ghanimah. Diundang para sahabat dan termasuk Arab Badui tersebut. Seperti ini teman-teman semuanya. Kemudian Rasul membagikan ghanimah tadi. Dan dicari Arab Badui ini, dia nggak hadir di sana.
Kemudian Rasul menitipkan kepada salah satu sahabat untuk menyampaikan ghanimah ini kepada A'rab Badui. Sampailah sahabat tersebut ke rumah A'rab Badui, ke tempat kediaman A'rab Badui, kemudian memberikan apa? Ghanimah ini. Kemudian A'rab Badui, apa yang dia katakan teman-teman semuanya? Seorang yang miskin, seorang yang tulus berhijrah, yang dia mungkin nggak punya apa-apa, menerima sebuah harta yang bersih, yang dia boleh menikmati itu semuanya. Apa yang dikatakan? Mahadhihi. Katakan dalam hadis ini, apa ini? Pada para sahabat. Haza kismun, kata sahabat Rasulullah SAW. Ini adalah harta bagianmu, dan ini hakmu. Silakan kau nikmati. Kemudian tampang Arab Badui ini merasa tidak nyaman, mukanya terasa nggak senang. Kemudian saya ingin menemui Rasulullah SAW. Dibawalah harta ghanimah tersebut ke hadapan Nabi SAW. Kemudian kembali bertanya, ma hazihi ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW kembali menjawab, haza kismun. Ini adalah harta bagianmu. Kemudian apa yang dikatakan Arab Badui di depan Nabi termulia ini? Ya Rasulullah SAW, saya itu berislam, kemudian beriman, kemudian hijrah, dan saya perang bukan untuk ini. Bukan untuk ini. Saya hijrah dari Mekah, kemudian ke Madinah. Saya beriman, saya berperang di jalan bersama dengan engkau hanya untuk mendapatkan satu anak panah yang menembus leher saya, sambil ditunjukkan sini. Kemudian saya syahid, dan saya dapatkan surga yang dijanjikan oleh engkau dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma itu ya Rasulullah SAW. Itu yang aku inginkan. Cuma itu yang aku sangat-sangat rindukan ya Rasulullah SAW. Bukan ini. Kemudian Rasulullah SAW melihat kejujuran, melihat kebenaran, dan melihat kepolosan dari Arab Badui tersebut. Dan dia tahu Rasulullah SAW bahwa orang ini adalah orang yang jujur. Ya. Yang nggak tergoda dengan apa? Ghanimah, yang bahkan ghanimah itu sangat suci. Itu sangat suci. Kemudian apa? Muncul satu hadis, intas dukillah yasduka. Kita ajarkan pada anak-anak kita. Dengan lembut Rasulullah SAW, intas dukillah yasduka. Kalau engkau benar, sidik, intas dukillah, kalau engkau benar, maka Allah akan membenarkan. Maksudnya, kalau engkau benar itu keluar dari hati kalian. Itu keluar tadi perkataan tadi dari hati. Engkau jujur sama Allah, dan sikapmu itu jujur sama Allah sebenarnya, maka Allah akan sampaikan mimpimu itu. Arab Badui tadi berperang kembali teman-teman semuanya di peperangan berikutnya. Kemudian apa? Rasulullah SAW mengumpulkan sahabat-sahabat yang syahid, dikumpulkan mayat-mayatnya yang syahid. Kemudian ditemukanlah satu orang sahabat di mana ada anak panah tepat persis di lehernya, persis seperti yang ditunjukkan sama Arab Badui tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bertanya pada para sahabat, benarkah ini Arab Badui tadi? Yang sebelumnya pernah mengatakan bahwa dia tidak inginkan ghanimah, dia hanya inginkan apa? Tertancap anak panah, kemudian masuk ke dalam apa? Surga Firdaus bersama dengan Rasulullah SAW. Iya benar ya Rasulullah. Maka Rasul menyolatkan, dan jubahnya Rasul lepas. Jubah Rasulullah SAW Rasul lepas untuk apa? Dijadikan kain kafan untuk menutupi mayat ini. Kemudian Rasul menyolatkan, dan Rasul bersabda seperti ini teman-teman semuanya. Ya Allah, saya menjadi saksi tunggal pembela dia nanti pada saat hari hisab nanti. Rasul menjadi apa? Saksi tunggal. Kalau Rasul yang menjadi saksi, benarkah masuk surga ini? Pasti masuk surga insya Allah dengan izin Allah SWT. Maka teman-teman semuanya, dari hadis yang pendek ini kita bisa belajar di kesempatan yang singkat ini. Pernahkah atau sudahkah jujur kita? Sudahkah kita jujur inginkan umroh? Sudahkah kita jujur inginkan haji? Sudahkah kita jujur inginkan apa? Berangkat ke tanah suci. Jangan-jangan kita hanya minta ingin umroh, tapi nggak pernah kita nabung untuk umroh. Jangan-jangan kita ingin haji, mengatakan kepada banyak orang kita ingin haji. Jangan-jangan kita belum pernah nabung untuk haji. Lantas di mana kejujuran kita semuanya? Saya pribadi tidak usah berbicara umroh dan haji kalau memang belum pernah buka tabungan haji. Nggak jujur kita sama diri kita sendiri. Nggak jujur kita dalam doa kita. Ya Allah, sampaikan aku ke Baitullah ya Allah. Udah pernah ikhtiar belum kita semuanya? Untuk sekedar membuka tabungan haji yang gratis. Untuk sekedar membuka tabungan umroh yang gratis. Teman-teman semuanya, ada banyak tukang becak. Betul? Yang dia sampai ke tanah suci.
Saya dapat cerita kemarin, 5.000 dia tabung setiap hari. 5.000 dia tabung setiap hari. 5.000. Berarti kalau 1 bulan berapa? 150.000. Kali 1 tahun berapa? Kali 12, 2,5 juta. Sampai haji 2,5 juta. Cukup? Nggak cukup. Tapi ternyata karena dia jujur sama mimpinya dia diberangkatkan haji oleh orang lain. Karena Allah tahu mungkin kalau dia ngumpulin nggak akan mampu. 5.000 setiap hari, nggak nyampe-nyampe 10 tahun lagi baru nyampe 25 juta. Terus kemudian ngantri 18 tahun. Betul nggak teman-teman semuanya? Sekarang antrian haji teman-teman semuanya 18 tahun. Teman-teman daftar sekarang 18 tahun baru berangkat. Gitu deh. Maka sudahkah kita betul-betul inginkan haji? Kita yang gajian kemarin, kita yang setiap bulan gajian. Dan akhirnya apa? Tukang becak tadi diberangkatkan haji tahun itu juga. Karena Allah mampukan yang diundang. Allah bukan ngundang yang mampu. Maka kita sering lihat teman-teman semuanya, hanya lulusan madrasah aliyah punya pondok pesantren. Mungkin dia jujur sama mimpinya dia. Maka kita sering lihat anak-anak orang tua yang mungkin miskin, tapi bisa kuliahin anak ke S2, S3 karena mungkin dia jujur sama mimpinya dia. Dia jujur. Maksudnya jujur gimana? Jujur seperti jujurnya Ka'ab bin Malik. Jujur sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita inginkan itu, contoh misalkan teman-teman semuanya, saya sering disindir. Bu anak ingin umroh. Iya. Ada pahalanya yang besar lebih seperti umroh. Sudah sering lakuin belum? Antara subuh kemudian ke syuruk, maka duduk diam di masjid, zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti haji dan umrah. Sering kita nggak jujur sama diri kita sendiri. Kita ingin perjalanannya aja, bukan ingin umrohnya. Kita ingin, maaf, saya misalkan ingin selfie-nya aja di Baitul Haram, Masjidil Haram, bukan ingin perjalanannya. Kita ingin hajinya aja, gelar hajinya aja, mungkin bukan di ruangan ini, tapi bukan apa? Bukan hajinya. Maka kita sering nggak jujur. Maka intas dukillaha yasduk. Kalau kita jujur, maka Allah akan sampaikan. Maka teman-teman semuanya, saya menghimbau, ini bulan haji. Kita belum diundang tahun ini, tapi kita harus buka tabungan haji tahun ini. Pak, berapa Pak buka tabungan haji? 500.000 cukup? 200.000 cukup? Kemudian gimana Pak nyampainya? Nanti Allah akan sampaikan. Akan sampaikan. Dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Betul, Bang Sam? Dan sudah banyak contoh dari kita semuanya. Kita gaji rata-rata di sini mungkin teman-teman jutaan. Ya. Ada di luar sana 800.000. Ada di luar sana dia nggak tahu besok gajian berapa, tapi dia tabung. Maka saya ingin mengajak, mudah-mudahan jadi kebaikan buat diri saya sendiri dan keluarga. Dan teman-teman semuanya, berkaca dari pengalaman saya haji, saya akan haji yang antrinya lama. Jadi saya berdoa mudah-mudahan Allah sampaikan. Kita nggak pernah tahu, bisa jadi antriannya dipercepat, ya kan, kuota dibuka gitu kan. Kemudian bisa jadi juga haji furoda, ada rezeki, kemudian berangkat tahun itu juga. Ya Allah, yang penting udah ikhtiar. Maka kemarin ikhlas tuh usia berapa? 12 tahun. Ya. Kita baru bisa buka tabungan haji itu ketika usia 12 tahun, Mas. Jadi 12 tahun, kapan hajinya? 20 tahun lagi. Berarti usia berapa? 32. Jadi ikhlas yang saya daftarin haji di tahun ini, di hari ulang tahunnya dia, di bulan ini, maka dia hajinya baru bisa kapan? Dan haji itu tugas orang tua. Kalau dia mampu. Ini yang sering kita lewatin. Ketika kita punya anak, kita mampu, maka haji bagian dari tugas kita. Maka jangan pernah lupakan itu nanti ketika anak-anak teman-teman udah usia berapa? 12 tahun. Tabung dari sekarang. Yang pertama kita dulu. Dan tabungan haji itu bukanya itu sangat gampang. Nggak pakai saldo juga bisa, teman-teman. Tapi begitu masuk nggak bisa diambil. Itu menariknya. Beda dengan tabungan biasa. Ya Bang Sem ya. Bisa diambil di break doang artinya. Berarti di break, man. Diapain? Di break tuh ya paling kepotong 100.000 rupiah. Tapi itu menunjukkan kejujuran kita sama Allah Subhanahu wa taala bahwa benar-benar kita pingin ke Baitullah.
Teman-teman sekarang usia 25 ya. Kalau teman-teman bayar 25 juta, 30 juta hari ini. Misalkan 30 juta, maka 20 tahun lagi tuh baru apa? Baru berangkat. Tapi itu kan rencana manusia, rencana Allah, who knows. Kita nggak pernah tahu. Barangkali teman-teman diundang sama Raja Arab, datang ke sana. Atau ternyata kuota Indonesia diperbesar. Masjidil Haram sekarang lagi dibangun besar-besaran gitu teman-teman semuanya. Kenapa saya singgung haji? Karena ini bulannya haji. Bulannya haji. Jadi setiap musim haji kita puasa Arafah, berarti kita belum diundang. Karena di sana nggak puasa. Pada hari Arafah, yang di Arafah nggak mungkin puasa. Sunnah puasa itu bagi mereka yang tidak berhaji pada hari itu. Jadi target kita bukan hanya apa? Puasa Arafah dari tahun ke tahun. Tapi bagaimana target kita bisa berangkat haji. Maka mudah-mudahan gaji yang kemarin masih tersisa, bank juga masih buka. Silakan teman-teman buka tabungan apa? Intas dukillah yasduka. Kalau kita ingin berangkat jujur karena Allah berangkatin. Allah berangkatin. Ya, entah kapan. Tapi insya Allah kita yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala betapa banyak orang-orang yang rasanya nggak mungkin hafal Quran, tapi Allah sampaikan. Ada satu kisah saya dengar di Nabawi. Kakek-kakek usia di Madinah itu teman-teman semuanya sering ada halakoh di masjidnya. Syekh A, Syekh B gitu kan. Nah itu ngumpul tuh. Mungkin kayak kajian di mana? Di Al-Falah gitu kan, kayak kajian di kita gitu. Nah ada orang usia 60 tahun. Mas Fahri ikut kajian. Kemudian menghampiri Syekhnya. Ya Syekh, saya ingin hafal Quran. Usia 60 tahun. Kemudian ada sebagian jemaah yang tertawa. Karena bukan tertawa, bilang gini, nggak usah sampai hafal 30 juz kok nggak ada masalah. Ya yang penting apa? Niat menghafal. Gitu. Enggak, saya ingin hafal Quran. Kenapa engkau ingin hafal Quran? Saya ingin mati dalam keadaan hafal Quran. Umur saya nggak lama lagi. Intas dukillah yasduka. Jujur Allah akan sampaikan. Akhirnya apa? Dalam 4 tahun itu hafal Quran. Anak lagi ya. Kakek usia 60 tahun. Di umur 65 meninggal dunia. Terkubur bersama hafalan Qurannya. Intas dukillah yasduka. Jujur sama Allah sampaikan. Kita jujur gak educate ini pingin bantu anak-anak yatim. Jujur sama Allah sampaikan. Padahal benar nggak kita kerja ini, kemudian kita buka yayasan itu untuk bantu anak-anak yatim? Jangan-jangan di hati saya mungkin banyak tergoda, mungkin biar tampil dermawan ini. Maka intas dukillah yasduka. Jujur sama Allah teman-teman semuanya. Jujur. Kita menginginkan apa? Inginkan orang tua haji, teman-teman silakan perjuangan. Jujur sama Allah. Allah sampaikan. Korbankan, nggak mungkin kejujuran tanpa apa? Korbankan. Maka kalau kita lihat usia orang tua kita sudah sekian tahun, inginkan beliau umroh, maka jujur sama Allah SWT. Berkorban untuk mereka. Dari subuh sampai syuruk, mungkin seminggu 2 kali di masjid. Ya Allah, saya tuh pingin haji. Saya tuh pingin umroh. Saya pingin orang tua saya umroh. Maka mudah-mudahan dengan amalan saya ini, engkau sampaikan ya Allah. Orang tua saya usia 50 tahun ya Allah SWT. Bantu saya ya Allah. Gaji saya hanya sekian ya Allah. Tapi karunia-Mu luar biasa. Jujur sama Allah SWT. Allah akan sampaikan. Kalau kita inginkan orang tua kita misalkan ada yang masih ngontrak, ingin memiliki rumah, jujur sama Allah SWT. Maka intas dukilah yasduka. Percaya teman-teman semuanya. Allah tuh maha mampu. Allah memampukan yang diundang dan Allah tidak mengundang yang mampu. Betapa banyak orang-orang yang sudah DP meninggal 1 tahun sebelum apa? Haji. Betapa banyak mereka yang digeser kuotanya. Kakak saya insya Allah berangkat tahun ini. Tapi belum diundang berarti. Tahun ini ada pandemi. Mundur. Sampai waktu yang nggak bisa ditentukan. Jadi haji ini perihal calling. Panggilan. Ya. Panggilan dan saya berdoa mudah-mudahan kita semuanya bisa kan. Secara hitungan kita mampu, kita pribadi. Mungkin orang tua kita udah nggak mampu, tapi kita pribadi itu mampu.
Mampu. Demi Allah saya ingin katakan. Kan saya tahu apa yang diberikan perusahaan ke teman-teman semuanya. Demi Allah saya ingin katakan teman-teman mampu haji. Bukan yang nggak mampu haji. Jadi rukun 5 itu jadi wajib buat kita semuanya. Pak, gimana caranya? Tabung. Sisihkan itu. 500.000 sebulan dapat setahun berapa, Dim? 6 juta. 4 tahun bisa daftar. Tapi kan kita nggak pernah tahu. Jangan gaji double. Jangan ada bantuan perusahaan. Jangan ada Dimas omsetnya naik dengan niatan itu. Mungkin nggak? Mungkin. Entas dukillah ya suka. Maka saya belum haji karena masih waiting list. Tapi setiap saya ngeliatin putaran Cibubur tuh teman-teman, ada tuh apa tuh tulisan Al-Amin namanya. Haji tahun ini juga. Sebelah kiri. Oh tahu ya Pak Danal ya. Saya pulang tuh. Saya berdoa sama Allah, ya Allah, saya pingin. Saya udah tanya biayanya. Sekian ratus juta lah. Haji berangkat, Dim. Namanya Haji Furoda namanya. Kita berdoa aja sama Allah. Kita nggak pernah tahu. Jadi itu teman-teman semuanya, ini menyemangati, ya, menyemangati teman-teman. Jujur sama Allah, Allah yang mampukan. Jadi jangan berpikir macam-macam, ya semuanya. Ketika dulu saya di kuliah, cerita mungkin teman-teman juga sudah sering dengar ya. Orang tua saya ketika saya kuliah di semester berapa Sam? Saya menikah di semester 7, istri saya semester 3. Kemudian di semester, saya cinta sama kampus saya, jadi saya kuliahnya lama. Jadi agar puas gitu. Masuknya susah kan? Harus camp juga kan, masuk UI kan susah. Nah kalau saya keluarin cepet kok kayaknya saya durhaka gitu. Jadi saya maksimalkan masa kuliah saya. Selama-lamanya di UI 6 tahun, ya 6 tahun saya keluar. Nah di semester ke-9 saya ada sedikit rezeki dari ngumpulin, dari ngajar privat gitu teman-teman semuanya. Waktu itu nggak banyak rezeki yang terkumpul setelah nikah. Ada sekitar 15 juta ya. Dari wira kesana, wira kesini, wira sableng jadinya. Kemudian saya tanya sama istri saya, belum punya rumah ya. Belum punya rumah. Saya tanya sama istri, yang ini ada uang, kita gunain buat DP rumah juga kurang katanya. Tapi mama belum haji. Ibu saya yang udah pernah ke Kebumen tahu lah, nggak akan mampu haji lah. Yang udah pernah ketemu sama ibu saya dengan warung kelontong begitu, kira-kira mampu haji nggak? Nggak mampu. Secara logika ya. Tapi mungkin ibu saya berdoa, mungkin. Kan kita nggak pernah tahu. Kita mungkin teman-teman melalui anak teman-teman. Tapi jangan ya, melalui diri sendiri gitu kan ke depan. Insya Allah. Nah akhirnya apa? Saya diskusi sama istri. Ya udah mas, buat apa? DP haji mama aja. Waktu itu haji 20 juta kan. Masukin apa? Siskoat baru terdaftar ya. Belum hajinya 30 juta tetap. Cuma masukin dulu gitu Dim. Nanti masuk ke Siskoat, antrian. Kemudian apa? Akhirnya saya tabungin itu, saya bikin. Ibu saya kaget. Ibu saya kaget. Nanti gimana ngelunasin? Wah pokoknya serba malah bingung gitu. Gimana ngelunasinnya? Nanti gimana hajatannya gitu. Orang kampung kan begitu ya. Jadi maksudnya tuh haji tuh di kampung lebih mahal daripada biaya hajinya udah. Dia harus ngundang apa? Orang-orang tuh selama di Mekah itu ngasih makan. Makanya saya bilang udah nggak pakai gitu-gituan. Kita kan bukan anak sultan ya. Nah, dulu belum terkenal sultan ya. Nah ketika saya kuliah waktu itu saya masukkan itu dana 15 juta. Ya ini juga berkat dorongan istri ya, istri saya. Alhamdulillah menjelang waktu pelunasan saya cari dananya, wira-wiri juga, akhirnya genap 20 juta baru masuk ke Sisko. Itu juga enggak, saya bukan mulai dari 15 juta Pak Dana, saya bukan mulai dari 2 juta masukin tabungan haji. Untuk apa? Untuk orang tua. Bukan dari langsung gepok, nggak bakal kumpul. Demi Allah teman-teman, saya ingin bilang sama teman-teman semuanya, nggak bakal itu kumpul kecuali teman-teman buka tabungan haji dan rutin di sana. Pak nanti ya saya mau masukin kalau udah 20 juta, nggak bakal. Kecil kemungkinannya. Kenapa? Karena tergoda buat ditarik.
Tapi begitu buka tabungan haji, masuk sana, kalau mau narik harus gimana? Datang ke bank, malas kan? Malas. ATM-nya nggak ada soalnya. ATM nggak ada. Jadi ketika itu alhamdulillah udah kumpul 20 juta. Nah, saya tuh udah habis-habisan waktu itu. Ternyata kakak saya genepin 10 jutanya. Dari Allah semua. Yang Mas Ardi genep tuh apa? 30 juta. Pada saat besoknya pelunasan maksudnya harus apa? Dilunasi gitu. Untuk bisa berangkat gitu kan. Ya saya bilang, saya baru mau bilang ke kakaknya, "Bun, itu kan kamu yang dulu apa? Bayarin ininya, udah selamatan sama apa sisanya itu Kanca aja yang bayar gitu." Karena akhirnya bayar alhamdulillah. Dan waktu itu belum terlalu lama rentangnya teman-teman semuanya. Masih 3 tahun atau 4 tahun. Sekarang 18 tahun. Masya Allah. Kalau usia kita, orang tua kita 50 berarti bisa. Pahalanya dulu yang kita incar teman-teman itu. Niat dulu. Apa buat orang tua atau buat saya sekarang ya? Teman-teman ukur aja potensinya. Ya kalau memang buat orang tua. Meskipun kewajibannya itu nempelnya ke diri sendiri. Cuma kita ngitung potensi dan kalkulasi umur kan ya. Kan nanti niatnya udah sampai. Tapi kalau kita nggak pernah berikhtiar ke sana, maka berarti emang kita nggak jujur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika ditanya siapa yang pingin haji, udah nabung belum? Belum. Nggak jujur berarti kita. Nabung dikit-dikit, 100.000, 200.000 semuanya. Insya Allah yang akan sampaikan. Alhamdulillah, kalau tak pernah minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.